Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to all of us, first of all, I would like to say thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the blessing of health and the opportunity so that we can gather in this place to carry out this presentation and group discussion. Secondly, we thank to our lovely lecturer, Ma'am Geminas Titi Sakir, who has given us the opportunity to do this presentation. And the last, I would like to thank to all of you guys, for my friends who were present at this place, even we are doing the presentation virtually. And let me introduce our group members. First, I'm Amanda Devasha Asyara Muslim as a moderator who will lead this course of this presentation. Next. My name is Nurul Hasana Al-Fajri. I am Vera Damaira. I am Nur Afrianti. Okay, thank you. So the material that we will present on this occasion is isu pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris. And in this material, we will describe some material such as the role of the teacher, problems, solving the problems, and the others. All right, without wasting the time, I invite the first presenter to explain the material. Okay, Nurul, the floor is yours. Okay, thank you, the moderator. I will start explain about peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris. Menurut Gassner dan kawan-kawan tahun 1995, ada beberapa peran yang perlu dijalankan oleh guru dalam praktis pendidikan dewasa ini, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pelatih. Selama ini, pada umumnya, guru berperan sebagai instruktur yang bertugas sebagai pemasok informasi bagi para siswa, dengan jalan menuangkan apa yang dimiliki ke kepala siswa. Oleh karena itu, dalam kelas, guru harus bekerja mulai merencanakan, memberi ceramah, mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa, dan mengurusi tes. Peran seperti itu sudah semestinya ditinggalkan dalam praksis pendidikan zaman kini. Kesan guru sebagai pemasok pengetahuan menurut Genster dan kawan-kawan 1995 perlu dibuang jauh-jauh, dan peran guru sebagai instruktur harus diganti dengan peran guru sebagai pelatih atau coach. Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan. Guru yang terbaik adalah guru yang membantu siswa untuk belajar, seperti layaknya seorang pelatih yang membantu para pemain sepak bola. Misalnya yang sedang berlaga dalam permainan belajar. Guru sebagai pelatih harus dapat meyakinkan siswa untuk memiliki peralatan belajar, memotivasi mereka untuk bekerja keras, mendorong mereka untuk bekerja mencapai tujuan bersama, dan membantu mereka untuk menghargai pembelajaran serta mengapresiasi pengetahuan. Sebaliknya, guru tidak boleh hanya sekedar menyuruh atau bahkan memaksa siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu guru sebagai konselor. Guru tidak mungkin dapat membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar tanpa membangun terlebih dahulu hubungan yang akrab dengan mereka. Oleh karena itu, situasi kelas harus dibuat sedemikian rupa agar memungkinkan Okay, I will continue the presentation. Oleh karena itu, situasi kelas harus dibuat sedemikian rupa agar memungkinkan bagi guru untuk membangun hubungan dekat dengan siswanya. Satu alternatif yang dikemukakan oleh Gester dan kawan-kawan 1995 untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam sekolah,
Dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti itu, guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswa. Komunikasi antar guru dan siswa berjalan dengan intensif dan guru dapat berbuat sesuatu seperti yang layaknya dilakukan oleh seorang konselor terhadap pasien guna memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah guru sebagai manajer pembelajaran. Secara tradisional, guru biasanya mengajarkan materi yang sama dalam waktu yang sama pada kelas yang sama juga. Guru mengatur dan mempersiapkan materi serta terstruktur dengan rapi dan mengajarkan dalam kelas. Kegiatan mengajar seperti ini memang biasanya menyenangkan baik bagi guru maupun siswa, akan tetapi kurang menarik rasa excited atau rasa keingintahuan siswa. Bahkan guru seringkali merasa tak mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk memperhatikan setiap siswa secara individual. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus diubah. Selanjutnya yaitu guru sebagai partisipan. Mengajar, kata Alexander dalam Gesmer 1995, adalah a lonely profession. Meskipun sekolah dipenuhi anak-anak dan memiliki sejumlah guru dewasa yang bekerja dalam satu atap, guru ternyata melewatkan sebagian besar waktunya dalam kesepian. Sepanjang jam mengajar, mereka berada dalam kelas yang terisolasi dan dari kehidupan lain. Guru hanya sempat bertukar pikiran dengan kolega-koleganya dalam waktu yang sangat terbatas. Terisolasinya guru satu dari yang lain itu sangat tidak menguntungkan dalam zaman sekarang ini. Dalam dunia ekonomi modern sekarang ini, pertukaran informasi antar pekerja dan pihak lain menjadi kunci kinerja dan produktivitas. Lebih-lebih dalam sekolah, yang tugas pokoknya adalah mendistribusikan informasi dan sasarannya adalah memproduksi manusia yang terampil, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Pertukaran informasi antar guru dan pihak lain sangat diperlukan terutama untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Yang kedua yaitu problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Telah diketahui oleh umum problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Telah diketahui oleh umum bahwa hasil pendidikan dewasa ini masih belum memuaskan. Tingkat pencapaian tujuan kurikulum untuk semua bidang studi secara umum belum tercapai dengan baik, termasuk dalam bidang studi bahasa Inggris. Mutu hasil pengajaran bahasa Inggris khususnya di SMA masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dari 4.000 siswa, di 8 provinsi hanya 4,5% saja yang berhasil mencapai target kurikulum. Ditinjau dari segi proses belajar mengajar berdasarkan pengamatan dan pengalaman pengajaran bahasa Inggris sekolah pada umumnya juga belum tercapai. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris masih dianggap sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, membosankan, dan lain sebagainya. Banyak siswa yang rebut-rebutan untuk bolos dan bermain sendiri tatkala mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Hubungan guru dengan siswa ini juga belum mencapai tingkat kedekatan yang diharapkan. Guru tak mengenal siswa dan bahkan sebagian siswa tak mengenal nama guru mereka. Kondisi-kondisi pengajaran seperti itulah yang mungkin menjadi penyebab rendahnya mutu proses belajar mengajar, yang kemudian bermuara pada kegagalan belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah pada perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Okay, it's my explanation. I will return to the moderator. Okay, thank you, Nurul, for your explanation. Now move on to the next presenter. Okay, Vera, the floor is yours. Okay, thank you, moderator. I'll continue. Pengajaran bahasa dari waktu ke waktu. Dalam materi pengajaran bahasa dari waktu ke waktu ini akan membahas uraian tentang asal-usul munculnya beberapa metode populer beserta dasar teoritisnya ini didasarkan atas tulisan Stern 1983, Subiakto Nababan 1993, Richard dan Rogers 2009, dan Nunan 2009. Yang pertama yaitu metode tata bahasa terjemahan. Seperti namanya, metode tata bahasa terjemahan atau Grammar Translation Method menekankan pengajaran tata bahasa kedua dengan teknik utamanya adalah menerjemahkan dari dan ke bahasa yang diajarkan. Metode ini populer pada akhir abad 18 hingga awal abad 19. Ini ditandai dengan terbitnya buku
Meidinger yang berjudul Practice Französisch Grammatik pada tahun 1783. Kemudian metode ini diterapkan dalam buku teks pelajaran bahasa karya Ollendorff yang menjadi sangat populer pada sekitar tahun 1840. Selain buku tersebut, metode ini juga diterapkan pada buku teks pelajaran bahasa karya Pletz berjudul School de Forschungspress yang terbit pada tahun 1849. Urutan sajian yang terdapat dalam buku-buku teks dengan metode tersebut bahkan diakui sebagai urutan yang standar. Dasar teoritis yang dianut adalah asumsi bahwa dalam bahasa terdapat kaidah yang bersifat sistematis. Selanjutnya yaitu metode langsung. Pada paruh kedua abad 19, terutama di Eropa, terjadi reformasi dalam bidang pengajaran bahasa. Metode tata bahasa terjemahan dikritik habis-habisan dan bahkan dituduh sebagai biang kegagalan pengajaran bahasa asing. Dengan metode itu, para pembelajar memang menjadi mahir dalam menerjemahkan dari dan ke bahasa sasaran, serta hafal terhadap kaidah-kaidah bahasa sasaran yang disajikan dalam bahasa pembelajar. Akan tetapi, mereka menjadi tak mampu menggunakannya sebagai alat komunikasi. Apa yang diajarkan dengan metode itu dipandang sebagai pengetahuan tentang bahasa dan bukan bahasa itu sendiri. Ketidakpuasan itu muncul oleh karena faktor situasi. Pada saat itu telah dimulai era industri yang berdampak terjadinya pergaulan antar bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, para pakar dan praktisi pengajaran beralih ke sebuah metode yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Metode itu disebut dengan metode langsung, yang ternyata mempunyai ciri yang sangat berlawanan dengan metode tata bahasa terjemahan. Kemudian, dasar teoritis yang dianut oleh metode ini adalah asumsi bahwa pembelajaran bahasa asing seharusnya dianalogikan dengan pembelajaran bahasa pertama. Kemudian metode membaca. Metode membaca muncul oleh karena adanya kebutuhan kemampuan berbahasa yang bersifat khusus, yakni kemampuan membaca literatur berbahasa asing. Metode ini dipelopori oleh West 1926, Pullman 1929, dan Bond 1920. West adalah seorang guru bahasa asing yang mengajar di India. Ia memandang bahwa bagi pembelajar kemampuan berbahasa Inggris lebih penting dibandingkan kemampuan berbicara. Coleman mendukung pendapat ini. Ia menarik kesimpulan dari berbagai penelitian tentang pengajaran bahasa asing modern bahwa kebutuhan utama terhadap kemampuan berbahasa asing adalah kemampuan membaca. Demikian pula Bond yang bahkan mengembangkan metode membaca ini pada kursus-kursus bahasa yang diselenggarakan di Chicago University mulai 1920 hingga 1940. Dasar teoritis yang dianut oleh metode ini sama dengan apa yang dianut oleh kurikulum sekolah Amerika pada umumnya, yakni asumsi bahwa aktivitas-aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan untuk membekali keterampilan-keterampilan yang bersifat praktis, termasuk membaca. Kemudian next yaitu metode audiolingual. Metode membaca ternyata mendapat kritik saat diterapkan di Amerika pada waktu Perang Dunia Kedua. Pada saat itu dirasakan bahwa kebutuhan utama terhadap bahasa asing adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan. Oleh karena itu, pakar dan praktisi pengajaran bahasa tidak lagi menggunakan metode membaca, melainkan metode yang baru yang menekankan pada kemampuan berbicara. Namun demikian, yang muncul bukanlah metode langsung yang juga menekankan pada aspek yang sama, tetapi adalah metode audiolingual. Metode audiolingual mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. Dilakukannya pemilahan keterampilan berbahasa ke dalam 4 jenis, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian digunakannya dialog seperti materi utama pengajaran, lalu dominasi teknik-teknik latihan tertentu seperti meniru, menghafal, dan latihan pola atau drill. Serta digunakannya laboratorium bahasa, dan yang terakhir yaitu digunakannya teori linguistik dan psikologi sebagai dasar metode. Metode audiolingual mencapai puncak ketenarannya pada dekade tahun 1951-an hingga awal 1960-an. Sesudah itu, para ahli linguistik mulai mengecamnya dari 2 jurusan, yakni yang pertama dasar teoritis yang digunakan dan yang kedua hasil-hasil pengajaran yang kurang memuaskan karena pembelajar tetap saja belum lancar berkomunikasi dalam bahasa yang diajarkan. Alright, move on to the next part, yaitu metode komunikatif. Metode komunikatif atau sering pula disebut pendekatan komunikatif mula-mula muncul di Inggris pada tahun 1960-an. Pada saat itu di negeri ini dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak bagi pembelajar untuk dapat menguasai bahasa asing sebagai alat komunikasi. Maka muncullah istilah communicative competence atau kemampuan komunikatif.
yang pertama kali diungkapkan oleh Del Hymes melalui artikel berjudul On Communicative Competence 1972. Istilah tersebut didefinisikan sebagai penguasaan secara naluri yang dipunyai seseorang penutur asli untuk menggunakan dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dengan orang lain dalam kaitannya dengan konteks sosial. Definisi tersebut mengimplikasikan adanya pemahaman terhadap substansi bahasa secara luas. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai kaidah-kaidah sistematis dalam tataran pembentukan kata morfologi dan kalimat sintaksis. Alih-alih, bahasa juga dipandang sebagai alat komunikasi antar sesama manusia yang terkait dengan konteks pemakaiannya. Atas dasar definisi tersebut, dikembangkanlah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang selanjutnya dikenal dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan ini tidak saja digunakan oleh dasar untuk menurunkan metode pengajaran komunikatif, tetapi juga dianut sebagai acuan penyusunan silabus. Kemudian selanjutnya yaitu metode-metode kontemporer. Turunan lain dari metode komunikatif adalah pengajaran bahasa berbasis isi atau PBBI. Istilah ini merupakan terjemahan dari Content Based Instruction atau CBI. Richard dan Rogers 2009 menjelaskan bahwa dengan PBBI, pengajaran bahasa disusun berdasarkan isi atau informasi yang diperlukan oleh pembelajar. Dalam penerapannya, PBBI telah berkembang menjadi metode pengajaran bahasa yang digunakan dalam kelas-kelas di bahasa, di mana bahasa sasaran digunakan sebagai bahasa pengantar dalam matematika, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Kelas-kelas di bahasa atau bilingual program saat ini telah diuji cobakan di berbagai rintisan sekolah bertaraf internasional, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Pada FMIPA Universitas Negeri Makassar, metode pembelajaran ini juga sedang diuji cobakan pada International Class Program dalam seminar-seminar internasional, misalnya Konferensi Asia CAFL yang ke-8 muncul isu bahwa metode semacam ini dikenal dengan istilah CLIL yang merupakan kepanjangan dari Content Language Integrated Learning. Efektivitas CLIL masih menjadi isu paling aktual yang menarik banyak peneliti pengajaran bahasa dewasa ini. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu Kurikulum 1994 dan peran guru dalam berbagai perspektif baru, yakni kasus pengajaran bahasa Inggris di SMU. Yang pertama yaitu peran guru dalam perspektif baru. Guru semestinya tidak lagi berperan sebagai pemberi ceramah dan penyaji informasi, melainkan lebih mengutamakan kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengawasi terjadinya proses belajar yang melibatkan partisipasi siswa aktif, agar siswa yang lebih termotivasi untuk lebih belajar keras secara terus-menerus. Gerster DKK 1995 bahkan mengemukakannya secara lebih terperinci. Dalam dunia yang telah demikian maju ini, guru semestinya tidak menjalankan peran sebagai instruktur yang menjelajahi siswanya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Juga tidak sepantasnya lagi bersikap feodal dengan menjaga jarak terhadap siswanya agar disegani dan dihormati. Sebaliknya, guru sekarang seharusnya bertindak sebagai pelatih dengan tugas utama yaitu membangun inspirasi siswa agar dapat menemukan dan mengembangkan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan. Ia juga perlu berperan sebagai manajer pembelajaran yang bertanggung jawab menciptakan situasi sedemikian rupa untuk membuat seluruh siswanya aktif melakukan berbagai kegiatan belajar. Dalam faktor sikap, guru seharusnya bersikap sebagai konselor yang senantiasa dekat dengan siswanya agar si siswa bebas bertanya tentang hal-hal yang bersifat akademis. Kemudian contoh rancangan pembelajaran. Pembicaraan rancangan pembelajaran atau instructional design biasanya mencakup aspek-aspek pokok bahasa, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Oleh karena itu, pada bagian ini dikembangkan aspek-aspek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran baik yang terdapat dalam kurikulum 1994 maupun peran guru dalam perspektif BAM. Kemudian pokok bahasan. Pokok bahasan dalam kurikulum bahasa Inggris SMA 1994 dikemukakan dalam tema-tema. Tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip perspektif baru, pembelajaran semestinya tidak hanya bertujuan agar siswa mengetahui suatu konsep tertentu, akan tetapi mengetahui bagaimana proses memperoleh konsep itu. Contohnya, siswa terampil dalam mencari sumber-sumber informasi tentang sport. Lalu materi pembelajaran. Sebagai pelatih, guru tidak perlu menyiapkan materi tersendiri untuk diajarkan kepada siswanya. Yang penting dikerjakan adalah
membimbing siswanya untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai pokok bahasan. Sumber-sumber itu dapat berupa ensiklopedia majalah, surat kabar, dan buku-buku berbahasa Inggris. Sumber-sumber itu biasanya tersedia di perpustakaan. Dari sumber-sumber tersebut, siswa diharapkan untuk menemukan sendiri bacaan atau reading passage yang menarik dan bermanfaat bagi mereka namun tetap relevan dengan tema materi. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip metodologi pengajaran membaca. Prinsip-prinsip itu menurut Harmer 1989 antara lain menyatakan bahwa kegiatan pengajaran perlu diawali dengan pre-reading activity yang berfungsi untuk mengaktifkan pengetahuan latar belakang atau skemata pembelajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Jenis pertama adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur hasil belajar selama kurun waktu tertentu, misalnya selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Yang kedua adalah evaluasi yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran. Ini biasanya dilakukan bukan semata-mata sebagai kegiatan latihan. Jenis evaluasi ini biasanya dilakukan segera setelah proses pembelajaran. Alright, that's all for me. I'll return to the moderator, please. Okay, thank you, Vera, for your explanation. Move on to the next presenter. Okay, I invite Nur Afrianti to explain the material. The floor is yours. Okay, thank you, moderator. Now I will explain about pengajaran menulis kreatif dalam kurikulum SMU 1994. Tujuan dan alternatif pencapaiannya antara lain adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang dianut dalam kurikulum 1994 adalah pendekatan kebermaknaan. Pendekatan ini mempunyai minimal 2 prinsip utama, yakni pengajaran yang bermakna dan belajar berkomunikasi. Keduanya akan dijelaskan secara ringkas pada bagian berikut. Satu adalah pengajaran yang bermakna. Prinsip pertama dari pendekatan kebermaknaan menyatakan bahwa aktivitas pengajaran harus bermakna. FUDA 1994. Menguraikan bahwa pengajaran bermakna dapat ditafsirkan dari segi isi dan bentuk bahasa, serta segi relevansi pengajaran dengan tuntutan dari kebutuhan. Dari segi isi dan bentuk bahasa, pendekatan kebermaknaan menganut prinsip bahwa bentuk dari isi bahasa tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk makna. Dari segi relevansi, pengajaran dengan tuntutan dan kebutuhan, pengajaran bermakna mengimplikasikan bahwa materi pelajaran harus selalu dikaitkan dengan pengalaman, minat, tata nilai, dan kebutuhan siswa. Nomor 2 adalah belajar berkomunikasi. Prinsip kedua, pendekatan kebermaknaan menekankan pada belajar bahasa sebagai alat komunikasi. Selain dengan itu, pembelajaran bahasa harus diarahkan pada pencapaian kompetensi komunikatif. Menurut Chenale 1983 dalam FUDA 1990, kompetensi komunikatif terdiri atas 4 macam, yaitu kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi strategi. Selanjutnya adalah teknik-teknik pengajaran menulis kreatif. Uraian tentang rambu-rambu materi dan pendekatan pengajaran di depan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menemukan dan menciptakan teknik-teknik pengajaran menulis kreatif yang dapat dipergunakan pada kelas bahasa Inggris di SMU. Dengan dasar itu, pada bagian berikut dikemukakan beberapa teknik yang dapat dijadikan sebagai alternatif upaya pencapaian tujuan pengajaran menulis kreatif di SMU, sesuai dengan tuntutan kurikulum 1994. Teknik-teknik ini ditelaah dari berbagai literatur mutakhir yang dipadu dengan pengalaman penulis, baik sebagai pengajar maupun mantan pembelajar. Teknik-teknik itu adalah menulis bebas dalam 3 menit, serta membuat catatan harian, kemudian menulis mimpi yang mengesankan, lalu memanfaatkan pengalaman yang mengesankan, dan yang terakhir adalah komunikasi tulis dalam kelas.
Materi selanjutnya adalah peranan motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa faktor dianggap sangat penting dalam peranan motivasi di pembelajaran bahasa Inggris. Di antaranya adalah motivasi muncul, motivasi menggebu, motivasi tetap menggebu, motivasi menurun, motivasi muncul kembali, motivasi menurun kembali, motivasi meningkat di sekolah, serta motivasi kurang terpelihara di sekolah, dan yang terakhir adalah motivasi belajar secara autodidak. Analisis terhadap faktor-faktor penting tersebut dapat diturunkan ke dalam teori substantif sebagai berikut. Pertama, keberhasilan pembelajar bahasa Inggris subjek dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Akan tetapi, dari beberapa faktor yang tersirat dalam kejadian-kejadian tadi, motivasi muncul sebagai faktor inti. Teori substantif yang menyebutkan bahwa motivasi merupakan faktor yang amat dominan tersebut tampak sejalan dengan teori yang telah ada sebelumnya. Banyak pakar yang menyebutkan bahwa motivasi merupakan kunci sukses bagi setiap usaha. Kedua, munculnya motivasi belajar bahasa Inggris subjek disebabkan karena faktor lingkungan sekolah yang menantang. Perkenalannya dengan seorang teman sebangku yang ternyata cakap dalam mata pelajaran itu telah membuatnya tertantang untuk menyainginya. Motivasi yang terpicu itu diikuti oleh tindakan bertanya kepada teman setiap kali menemukan kesulitan. Konsekuensi yang dihasilkan adalah bahwa kemampuannya dalam bahasa Inggris meningkat pesat. Teori tersebut berkaitan dengan penjenisan motivasi yang dilakukan oleh para pakar. Ketiga, kejadian meningkatnya motivasi tampak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekolah, sikap positif terhadap guru, dan kebijakan sekolah. Sebagian dari hipotesis ini sejalan dengan teori motivasi yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh adalah teori yang dikemukakan oleh Charrington 1991 yang menyebutkan bahwa salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap munculnya motivasi adalah sense of needs atau rasa butuh. Keempat, pasang dan surutnya motivasi juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh faktor lain. Dalam konteks pembelajaran formal maupun non-formal, terbukti bahwa faktor guru amat berpengaruh terhadap pasang dan surutnya motivasi. Selain faktor guru, faktor materi pelajaran juga amat berpengaruh terhadap pasang surut motivasi. Kelima, dalam kondisi di mana subjek ditunjang oleh dukungan orang tua secara moral maupun material, faktor motivasi itu sendiri menjadi penyebab dilakukannya berbagai macam tindakan belajar yang pada gilirannya menentukan keberhasilan dalam belajar bahasa Inggris. Teori tersebut dapat dikaitkan dengan temuan Naiman DKK 1983 dan Satono 1996. Menyebutkan bahwa salah satu karakteristik pembelajar yang berhasil adalah melakukan pendekatan tugas aktif, dalam arti bahwa pembelajar melakukan aktivitas belajar tambahan di luar kelas dengan berbagai macam cara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Afrianti. Okay, well, that was the explanation that we could describe. For the next session, we are open the question and answer session. Okay, for my friend, just raise your hand. Okay, Maulidiani, just go ahead. Okay, thank you for opportunity. In my question is, menurut pendapat kelompok Anda sebagai calon guru, apa hambatan utama yang sering dihadapi guru dalam pembelajaran learning menyimak dalam bahasa Inggris, dan bagaimana seharusnya cara pembelajaran guru dalam mengajar bahasa Inggris pada anak SMA? Okay, thank you, Maulidiani.
Okay, Jasper. Just go ahead. Thank you. My question is, apakah dalam menjalankan perannya, seorang guru harus bisa melakukan 4 peran itu secara bersamaan? Jika tidak, apakah yang akan terjadi? Apakah dia masih bisa mengajar jika dia tidak memiliki salah satu peran itu? Terima kasih. Okay, thank you. Putri Salsabila, go ahead. Okay, thank you for the opportunity. My question is, sebagaimana yang Anda jelaskan bahwa guru sebagai konselor yaitu dapat membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar. Dan salah satu alternatif yang dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti itu, guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswa. Komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan intensif. Pertanyaan saya, adakah cara lain yang Anda lakukan dalam menjadi guru konselor? Terima kasih. Okay, thank you Putri Salsabila. Next, Hafsah, please. Baik, thanks for the opportunity. My name is Hafsa and my question is, seperti yang Anda katakan tadi bahwa menurut Kanale dalam 1983 dalam Huda 1960 bahwa kompetensi komunikatif terdiri atas 4 macam, yaitu kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi strategi. Jadi pertanyaan saya adalah, bisakah Anda menjelaskan lebih detail maksud dari 4 kompetensi itu, seperti bagaimana cara menerapkannya? Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir saya undang yaitu Mutmainnah. Okay, thank you for the opportunity. My name is Mutmainnah and my question is, menurut kelompok Anda, bagaimana jika ada seorang siswa yang tidak lagi berani bermimpi atau takut bermimpi karena ada yang mengatakan kepadanya bahwa jika kamu terlalu bermimpi besar dan itu tidak tercapai, maka kamu akan kecewa. It's my question from me. Thank you. Oke, thank you Mutmainnah. Untuk jika ada dari teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya, saya pindahkan sebutan jawab ini ke WhatsApp group. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah saya persilakan tadi bertanya, jawabannya akan saya kirim di WhatsApp group. Okay, well, this was the explanation that we could describe. As for the conclusion that can be drawn is, isu pendidikan adalah suatu hal penting dalam pendidikan yang selalu menjadi bahan pembicaraan hangat saat ini, terutama bagi orang tua murid yang anaknya sedang melaksanakan pembelajaran di sekolah. Para orang tua merasa khawatir dengan kelangsungan dan kualitas sekolah serta pendidikan yang diperoleh oleh anak mereka di sekolah terkait dengan beberapa isu pendidikan seperti kurikulum, kualitas pendidik, metode pembelajaran, dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Okay, and for the lecture and all of my friends,
as a representative of Group 4, I say thank you very much for your participation and your attention. I hope what we have done described can be useful to all of you, and we are realized that our presentation is still has many shortcomings and with weakness, but we always learn and learn more so that we can be better in the future. Well, I think that's enough for our presentation today. I say Alhamdulillahirabbil alamin. As a closing to this presentation, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.